mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kali ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, iman dan Islam sehingga kita masih bisa berkumpul di channel Podcast Berani Hijrah dalam judul Pejuang Hijrah. Kemudian salam dan salam kita hadirkan kepada junjungan alam kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabatnya selalu kita harapkan agar bisa berkumpul bersama Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat setia Kompas Berani Hijrah, ya, kali ini kami dari Kompas Berani Hijrah mempunyai satu tajuk yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, ya, dari Tanjung Rawa, ya. Beliau ini adalah yang akan mengisi beberapa menit ke depan dalam acara Kompas Berani Hijrah Pejuang Hijrah. Ya, baik. Ya, mungkin kita perkenalan dulu ya, brother-brother sekalian. Di depan kita semua sudah ada tamu istimewa, ya. Langsung kita datangkan dari bumi Tanjung Rawa yang beliau ini kami katakan, ya, konon katanya memang mereka ini adalah seorang yang dulunya kita bilang masanya kelam, ya, teman-teman sekalian. Jadi tujuan brother-brother ini kami undang untuk memotivasi teman-teman sekalian dalam masih masa hijrah gitu ya, ya. Akan kita dengarkan. Kita sapa dulu ada brother Jaga. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Kefal? Alhamdulillah. Kemudian ada tamu kita yang kedua, ya, brother Ilham. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? Kerja dan iman aman? Aman. Kemudian juga ada tamu kita selanjutnya yaitu ada Bang Brother Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya saya panggil Brother Ucai dulu ya. Ya, boleh. Gimana kabarnya, brother? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi kita sudah menyapa pembicara-pembicara kita ya. Ya, ada Brother Jaka, ada Brother Ilham dan ada Brother Ucai ya. Nah, kali ini kita beralih ke pembicara yang pertama yaitu Brother Jaka. Mungkin saya langsung menanyakan kira-kira apa yang menentukan antum saat ini Bismillah ya Allah saya hijrah. Kira-kira apakah ada motif yang membuat termotivasi dalam hal ini antum sudah sampai saat ini dalam masa hijrahnya yang insya Allah istiqomah saat ini apa ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya datang ke Tanjung Rawa. Nah, sebenarnya saya pendatang sih sini. Pendatang. Awal mulanya kenal sama teman daerah Tanjung Rawa. Itu pun kenalnya dari Facebook sih. Ya, awalnya dia kerjanya fotografi dan sama videografi. Jadi beranikan diri ngechat dia. Rupanya nggak lama kemudian kenal lah sama dia kan. Nah, dari situlah diajak dia. Ini tempat nongkrongan. Awalnya sering nongkrong kan. Nah, ini tempat ini sering kami duduki. Nah, esok harinya kami duduklah di suatu kafe lah, kafe yang lumayan bisa di tempat nongkrongan. Jadi mulai kenal orang Tanjung dari situlah, termasuk Brother Ucai, Brother Ilham. Nah, Brother Ilham sebelumnya belum kenal sama Brother Ucai lah yang kenal kan. Kemudian ya kenal duduk sering di itu kan, kenal lah fotografer Tanjung Rawa. Nah, di situ kenal lama juga lah kan, nama-namanya kenal juga kan. Jadi sesudah kenal saya berjumpa lah dengan sahabat ataupun abangda saya, ya, termasuk Bang Iben, Bang Keko, ya, seperti itulah. Nah, sebelumnya nggak nyangka juga dengan Bisa jumpa sama mereka. Nah, awal mulanya ya dari mata saya lah, dari lihat saya kan, memakai juga kan, memakai
adalah orang-orang laki kan tahu juga kan. Jadi masyarakat itu juga peran itulah bagaimana kita nanti ke depannya ya. Para masyarakat lah ya. Iya betul juga sih, masyarakat juga pengaruh juga. Jadi kelamaan kenal akrab kan, diajak lah itikaf. Itu puasa 10 hari itikaf itu alhamdulillah lah, belajar musabah diri, beribadah juga kan, ngaji juga kan, di situ kan ada Quran atau apa kan. Di situ juga alhamdulillah insyaallah pelan-pelan dapatlah apa namanya hidayah lah kan. Ya nggak tahu di situ entah hidayah apa, pokoknya kalau merasa berteman sama mereka tenang, nyaman gitu kan. Nah, selesai itikaf itu saya diajak ngaji. Yuk kita buat pengajian yuk. Apa tuh bang pengajian? Tiko, tapi setiap berani hijrah itu namanya ikro kan. Ya apa tuh namanya bang? Sebelumnya belum ada nama kami, cuma 3 orang aja, termasuk brother Ucai, brother Asmi, brother Jani ya kan, termasuk itulah. Di situ masih belum niat untuk ngajar apa maksudnya belajar ngaji lah kan, belum niat. Jadi dari situ belajar hilang semua orangnya, brother Asmi, brother Jani, brother Bambang. Tiba-tiba ada lagi ngajak lagi. Ini yang ngajak Bang Eko lah kan, Bang Bayu. Jadi diajaklah dia, yuk kita ngaji yuk, buat lagi yuk kan. Dibuatlah pertama di tempat Ibeng. Disitulah niat lagi belajar ngaji kan, Rojul Urumnya itu kan, Perbaiki lah ya. Perbaiki lah ngajinya. Jadi lama-kelamaan ya alhamdulillah sampai saat ini kan. Kalau masa kelamnya ya sebelum datang ke Tanjung lah, memang ya kerjanya begadang aja. Kalau dibilang begadang ya juga begadang ya kan. Ya begadang seperti itu lah ya kan. Hidup pagi bangun dibilang istilahnya kalau kami bilang Fatima. pagi bermalam. Itulah dia pagi bermalam. Jadi gitulah. Jadi kalau ada rezeki itu benar kan, kami ceka-ceka, yuk kita minum yuk, minum lah kan. Nggak setiap hari, walaupun ada rezeki ya kami minum itu, nggak ada istilahnya untuk kebaikan apa, pokoknya untuk kami aja lah di sebelum Tanjung ya di Medan. Jadi setelah di Tanjung ya jumpa gitu, sebelum jumpa Bang Eko, sebelum jumpa Bang Ibeng, Brother Ucai, Brother Ilham, sering lah nongkrong tiap malam gitu kan. Ada kegiatan apapun nggak, saya nggak tahu gitu kan, karena masih dikit lah teman-teman di sini kan, ya kan. Seperti itulah kurang lebih lah. Suka begadang aja sih, begadangnya yang nggak menentu gitu. Kalau istilahnya apa namanya aja, kalau malam itu duduk namanya apa ya? Tidak ada manfaat. Ada manfaat. Faedah lah ya. Faedah itulah ya. Seperti itulah. Kalau di masa kelamnya ya kebanyakan ya nggak narkoba itu enggak. Kalau narkoba banyak teman gitu kan. Nggak terikut. Pernah dijerumus sih. Hampir ya. Hampir betul. Awalnya dia dia masuk ngapain? Udah ikut aja kan. Nah di situ aku diajak ke tempat kosnya itu, duduk. Habis duduk sama temannya nih, rame nih kan, ada sekitar 5 orang lah, termasuk aku juga 5 orang ya kan. Jadi disuruh aku di situ. Nah 2 orang keluar, jadi saya 3 orang kan di dalam kan. Itu kami merokok kan. Rupanya nggak lama yang keluar tuh datang lagi. Rupanya bawa itulah kan, bawa narkoba kan. Iya. Seperti itulah. Aku sentak sih saya ke dia, abang salah kalau mengaji aku seperti ini, bilang kan. Aku boleh berteman sama kamu, sama siapa boleh, tapi jangan jerumuskan. Seperti itulah.
pernah kena juga kan, hampir kena juga kan. Aku di toko juga sama dia kan. Coba tes dulu katanya. Ini lain, bukan di kos lagi, di rumah dia kan. 3 orang kami. Pokoknya tiap hari lah dia memakai. Pokoknya dia seminggu itu bisa 5 kali, 2 kali gitu kan. Diajak ke rumahnya nih kan, minum apa? Bukan minum sih, gak pernah lupa. Coba lo tes deh katanya. Aku bilang enggak bang, bilang. Aku nggak mau kayak gini bang, lebih bagus abang. Udah yuk kita cek, kita minum lah. Mau aku bang bilang. Itu sebelum apalah kan, dia masih jadi lah ya kan. Pada intinya kelam lah ya kan. Jadi saya mendengar antum ini seorang fotografer, kemudian juga mengikuti videografi juga oleh Mama Mika gitu. Saya juga pernah gitu beberapa kali mengikuti Mama Mika gitu. Dan beberapa kali juga saya melihat orang yang nyunting pada saat saya undangan. Ada azan sudah berkumandang, mereka masih sibuk dengan dunianya kayak gitu. Nah, gimana kira-kira menurut atau apakah antum juga dulu seperti itu? Dulu ya, parah lah parah. Pokoknya kalau udah ini dekat masjid ini kan, dekat masjid. Dia ajan, udah nggak dipedulikan suara ajan itu. Ya udah merokok lah, bang, minum segala macam, minum kopi, minum apa kan. Ya udah nggak terdengarkan suara ajan dia lewat lah gitu kan. Pokoknya ya ibadah ataupun sholat enggak. Ya kalau sebelumnya itu belum, jarang gitu kan, masih kadang maghrib, kadang-kadang sih gitu kan. Ya. Ada tuh istilahnya PSMS. Apa tuh? Persatuan sholat maghrib saja. Oh iya bisa. Dulu saya dibilang itu sama bapak. SMS ya. Kami PSMS loh. Apa itu? Persatuan sholat maghrib saja. Ya, jadi teman-teman sekalian, penonton setia Kompas Berani Hijrah, tadi dinyatakan oleh Brother Jaka, beliau ini adalah seorang fotografer ya. Beliau dulu pada saat masa kelamnya, ya, beliau juga dulu pernah beberapa kali yang namanya minum alkohol, gitu ya brother. Ya, alhamdulillah, beliau menentukan Bismillah untuk hijrah, ya, kembali kepada yang hak, kembali kepada yang benar. Kemudian juga beliau beberapa kali fotografer kan gitu. Ya biasa kan gitu, fotografer itu foto kan ketika azan kumandang tetap menjalin aktivitasnya. Tapi kali ini alhamdulillah kalau ada azan langsung bergegas ke jalan. Walaupun masjidnya jauh, bisa datang ke rumah juga kan. Walaupun nggak apa, yang penting jangan pernah tinggal gitu kan. Insyaallah lah. Bismillah. Ya, alhamdulillah ya telah mendengarkan pemaparan Brother Jaka ya, yang sedikit memotivasi kita untuk para fotografer di luar sana ya. Antum memang seorang fotografer, tapi kita seorang makhluk Allah juga mempunyai kewajiban. Apa itu yang namanya salat lima waktu. Ya, kita beralih ke Brother Ilham lah ya. Ini senioran kita semua, abang kita ya. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi penonton sekalian, kita beralih ke Brother Ilham mengenai perjalanan hijrah beliau ya. Yang saya juga tahu beliau juga kawannya Brother Jaka, kawannya Brother Uca ya. Kira-kira Brother, setelah mengalami fase-fase hijrah itu, pada sudah di titik ini gitu, yang antum dulu katanya termotivasi hijrah itu karena Allah itu mentakdirkan almarhum ayah ya, almarhum ayah itu sudah berpulang kembali kepada Allah ya. Kira-kira pada zaman kelam dulu untuk saat ini, kira-kira adakah penyesalan yang sangat terdalam bagi diri antum? Kenapa di umur sekarang antum baru hijrah, baru Bismillah ke jalan Allah yang benar? Kira-kira gimana, brother? Ya, Bismillah. Memang hijrah itu gampang, istiqomahnya yang sulit. Kita sehari ikut sholat, rajin ke masjid, sehari aja kita rajin ke masjid, bisa dibilang hijrah. Tapi untuk istiqomahnya itu nggak gampang. Ada naik turunnya lah ya. Ada naik turunnya, ada tahapan.
Jadi perjalanan hijrah saya tadi, ya karena peninggalan almarhum ayah saya ngerasa ayah saya itu kan nggak sakit. Sedikit cerita nih, ayah saya itu waktu meninggal dia nggak ada sakit, dan kebetulan dia pas pulang kampung ke Sumatera Barat Padang ada acara sepupu anak sepupunya yang pesta undangan lah kan gitu. Saya di sana cuma sakit masuk angin aja, sehari aja gitu masuk anginnya, dibawa ke klinik. Alhamdulillah 1 hari itu dia meninggal. Masih telepon juga sama keluarga di rumah. Besok dengar kabar pagi, ayah udah gak ada. Di situ memang inilah hidup kan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan kita berpulang. Ya sedih lah, sedih. Alhamdulillah memang ya ayah saya di akhir hayatnya, bukan di akhir hayat aja sih, tapi lebih banyak dia memang menuntut ilmu di akhir hayatnya. Sebelumnya juga memang alhamdulillah sholatnya juga tinggal. Alhamdulillah. Dia jadi motivasi saya. Bukan motivasi sih sebenarnya, memang tergerak hati saya itu setelah ayah saya meninggal. Dia orang yang alhamdulillah taat, Ya, alhamdulillah. dan dia sudah ada bekal untuk di akhirat. Jadi gimana kira-kira berada? Untuk maaf sebetulnya gimana? Jadi apa namanya? Saya terus bertanya dalam diri saya setelah kepergian ayah saya. Ya. Apa nanti yang ayah saya itu sehat kan? Maksudnya sehat itu tidak menjamin untuk terus hidup. Maksudnya ya pasti mau sehat, mau muda, mau tua, kita nggak tahu loh. Allah ya. Allah menentukan segalanya kan. Jadi saya berpikir, kalaulah saya yang dipanggil, apa yang saya bawa nanti? Sudah sering dulu saya diingatkan oleh ibu dan ayah saya sholat. Ya memang saya sholat, tapi ya apa tadi yang seperti SMS-an. Bukan sholat maghrib saja. Itu pun kadang-kadang. Ya, sholat ini kan sebenarnya kalau kita paham, kita apa namanya, kita hayati, kan sholat mencegah dari perbuatan Kecil bukan. Jadi kalau cuma sekedar sholat disuruh tapi nggak niat, Ya. itu sama aja. Betul. Nah, alhamdulillah inilah jalan saya, hijrah saya, dan insyaallah istiqomah lah sampai di akhir hayat saya nanti. Dan untuk teman-teman yang lain juga insyaallah. Tapi betul, brother Ilham bilang kan, kalau nggak niat dari hati, emang kalau disuruh orang tua itu sholat, kalau nggak niat pasti seperti itulah ya kan, nolak dia gitu kan, suruh dipaksa kan, tapi ya kalau nggak niat dari hati ya tetap aja kan. Alasannya banyak ya, pernah kemarin juga kan, ini maghrib, disuruh sholat sana, rupanya nggak ke masjid, ke warung minum gitu kan. Itu pernah jadinya pengalamannya ya. Itu waktu masa-masa itu lah ya kan, suruh sholat, memang sholat kan, nggak ke masjid, kalau ke warung jadinya minum lah gitu, gitu kan, itulah karena nggak niat dari hati tuh kan, karena disuruh ya sholat tapi ya menenya ya bukan belok ya warung ya. nggak dinai sholatul mustaqim dia kan. Intinya beda memang niat sama yang disuruh. Ya walaupun terpaksa kita sholat, tetap kita lakukan. Ya, benar. Karena nanti keterpaksaan itu yang Jadi kebiasaan. Sepakat. Jadi insyaallah untuk teman-teman yang lain, mulai dari sekarang kita istiqomah, terus berada di jalan Allah, dapatkan jannahnya insyaallah.
informasi. Ya, terima kasih kepada brother yang telah motivasi kita ya. Ini brother Ilham nih, beliau menceritakan bahwasannya beliau hijrah itu karena orang tuanya telah mendahului kita. Marilah kita hadiahkan kepada almarhum untuk mendoakannya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca sampai ke almarhum ya. Amin. Ya, tadi beliau bilang apa namanya itu masa-masa mau hijrah itu karena almarhum sudah berulang gitu kan. Nah, pasti sebelum itu masanya kelam banget gitu kan ya. Pasti merasakan penyesalan yang teramat terdalam ya. Kenapa di umur segini baru Allah tunjukkan kita perjalanan benar ya? Itu memang sudah kehendak Allah, hidayahnya Allah gitu. Mungkin kita dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian-kejadian apa yang telah kita alami kan gitu ya brother. Ya, terima kasih brother Ilham ya menceritakan beberapa cerita kepada kita. Untuk penonton yang di luar sana ya, kita tidak tahu mau sehat, mau sakit, itu bukan penentu kematian kita. Bisa jadi kita saat ini nanti keluar dari sini Allah panggil kita kan gitu. Nah, jadi untuk penonton sekalian ya teman-teman, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Ya brother, sepakat ya? Pergunakanlah kegiatan-kegiatan yang positif ya teman-teman sekalian. Jangan kita menjadi seorang yang merusak di muka bumi Allah ini ya brother. Jadi untuk penonton sekalian di Kota Seberang Hijrah ya, mudah-mudahan kita istiqomahkan, Allah istiqomah kita dalam hijrah ini ya. Amin. Boleh instruksinya? Boleh, silakan brother. Jadi untuk kalian yang di luar sana, teman-teman atau saudara-saudara di luar sana, jangan ya kalaupun masih ada orang tua kalian, maksud saya nih ya, jangan tunggu orang tua kalian itu meninggal lama baru kalian tobat. Kalau bisa masih ada orang tua kalian ini, kalian tunjukkan Bakti. Tunjukkan bakti kalian, tunjukkan kalau kalian itu ya jangan menyesal di kemudian hari. Jangan tunggu sampai orang tua kalian nggak ada baru kalian berubah. Ya, Intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Tadi brother Jaka sudah berbicara sedikit lagi. Ini juga ada brother Ilham yang telah memotivasi kita dalam kisah-kisah hijrahnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kepada Bang Ucai atau Bang Husni yang sering dipanggil, kalau panggilan lapangannya Bang Ucai ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Bang Ucai. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Apa kegiatan sehari-hari kita? Ya, kegiatan sehari-hari saya freelance videografi. Kalau bahasa kerennya freelance. Kalau kita lebih kalau orang tua bilang sih kita mesti kerja mocok-mocok. Mocok ya. Mocok pun di kamera yang di Bang Ucai ya. Bang Ucai seorang fotografer ya, yang juga aktif dalam berbagai kegiatan positif ya, insyaallah. Ya, teman-teman sekalian, penonton setia Kota Seberang Hijrah, kita akan mendengar beberapa kesan dan pesan dari Bang Ucai mengenai perjalanan hijrahnya juga sama kayak teman-teman sekalian, tapi kita jeda setelah pariwara berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjadi donatur GS2S Gerakan Sedekah 2 Bulan Sekali. Pada program ini, sedekah dari teman-teman semua akan kami salurkan ke santunan anak yatim, kaum duafa, serta siada. Nah, buat teman-teman yang mau memiliki botol sedekah ini, bisa langsung cek akun Instagram kita atau bisa langsung hubungi kontak person kita. Jangan lupa raih surga. Ya, berjumpa lagi dengan kami ya di acara talk show bareng para pejuang hijrah ya. Kali ini kita beralih ke Bang Husni atau Bang Ucai ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Saya mungkin langsung lempar pertanyaan lah ya mengenai Abang ini. Dalam masa hijrah Abang nih, atau dalam sebelum hijrah nih, pengalaman terburuk apa gitu yang pernah Abang alami sampai antum pernah bismillah melangkah ke titik ini? Kira-kira apa yang buat motivasi atau pengalaman yang buruk lah kita bilang lah gitu lah? Apakah di berat bekah, apakah di beserap segala macam pada saat naik motoran gitu, pada sampai beralih kita bismillah hijrah gitu? Gimana, brother? Kalau pengalaman terburuk sih ya yang dirasain selama masa kelam itu hampir semua buruk. Ya? Udah hampir semua buruk, itu aja udah. Terakhir saya sebenarnya udah lama nyari wadah atau lingkungan untuk menuntun saya bisa kembali ke jalan Yang benar. yang benar. Dan ya perjalanannya sih udah jauh lagi. Saya udah keliling ya, saya lama kenal Brother Ilham ya, mungkin masa kita nggak jauh beda. Kita udah keliling sana sini dan kita kenal banyak kawan, banyak ruang lingkup yang baru, dan itu semua nggak ada yang mengajak kita untuk ke jalan benar. Semua sama ngajaknya ke para maksiat. Maksiat. Udah sekian lama saya berada di jalan yang salah, dan nggak lama kemudian saya pindah ke tongkrongan, masuk ke salah satu kafe yang di situ biasa digunakan untuk tempatnya para komunitas berhijrah. Anak-anak berhijrah ini sering nongkrong di salah satu kafe yang saya nongkrong yang saat itu. Dan di situ saya melihat ada 3 orang yang sama sekali saya belum kenal. Dan saya bisa baca masa lalunya dia, nggak jauh beda sama pergerakan wajahnya lah ya. Tapi saya lihat di situ mereka ya orangnya asik ya? Orangnya asik. Tapi muka bandingnya itu tetap masih nampak ya? tetap nggak hilang. Berarti nampaknya itu wajah si kaum ini bukan muka bandit. Jadi di situ saya perhatiin, saya belum kenal nih. Saya perhatiin, saya perhatiin, dan nggak lama saya lihat kok teman-temannya bisa ustaz. Kalau tiap ajan gelisah langsung menuju kan gitu. Jadi nggak lama dari situ saya coba kenal, rapat dengan mereka. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih menjalin silaturahmi yang baik. Alhamdulillah. Bahkan benar-benar jadi guru ya? Ya alhamdulillah sekarang ya ikut ngaji bareng mereka sekarang, dan kembali ke orang mereka. Alhamdulillah. Jadi di situ mereka, saya coba rapat dengan mereka, dan yang saya dapat sih hasil positif ya, mereka nggak ngajak saya untuk maksiat lagi, lain dari tempat-tempat yang lain gitu. Dan disitu saya ngerasa asik sih, tiap duduk sama mereka ya udah nggak ada bisa. Kalau dulu ya memang sama sekali nggak pernah ingat Tuhan, sama
jangan munafik, kalau nggak ada uang kita gelisah udah. Di saat nggak ada uang itu rasanya kayak mana gitu. Tapi saat ini kalau nggak ada uang Dan ya biasa aja udah. Ya. Dan di situ mereka banyak ngajarin kita untuk sabar, Ya. sabar dan terus Ikhtiar lah ya. ibadah, minta sama Allah yang Maha Kuasa untuk memperlancar rezeki kita. Ya alhamdulillah saya dapat ilmu yang positif dari mereka yang sudah tidak mengajarkan saya untuk maksiat lagi, meninggalkan semua untuk belajar lebih baik. Dan yang parahnya saya dulu, saya selalu jauh tuh dari ibadah. Yang namanya ibadah saya jauh, nggak ada satupun, ya nggak berharap sih nggak diajak, ya timbul kemauan sendiri. Cuman rasanya ya memang berat, untuk melangkah sendiri itu berat, melangkah sendiri itu berat. Istilahnya. Dan di situ saya punya teman yang saya jumpai di situ, ya memang alhamdulillah mengajarkan saya untuk mengajak untuk kebaikan. Yuk sholat, waktunya azan, yuk sholat, yuk sholat. Dan dari situ saya mulai ngerasa nyaman. Satu, ya udah dekat sama mereka, ya berharapnya sih jangan sampai jauh kan. Iya, Gitu. benar, Untuk sepakat. buat teman yang kayak gini nih jangan sampai jauh. Iya benar. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya terus menjalin hubungan yang baik sama mereka, dan mereka juga mengajarkan hal-hal yang baik, yang positif buat saya. Ya. Alhamdulillah. Untuk sekarang, untuk maksiat atau untuk mengulangi masa kelam, insya Allah saya sudah nggak ingin di situ lagi, Nggak menyentuh dan lagi, nggak Mas. nggak akan pernah mau balik untuk situ lagi. Insya Allah akan terus memperbaiki diri, ibadah, memperlancar ibadah lah intinya. Ya kita juga nggak mau terus-terusan seperti itu sih. Mau sampai kapan, udah tua gitu. Iya. Sampai. Nah, tapi tadi saya penasaran gitu. Antum jumpa di salah satu tempat tongkrongan anak muda kan gitu. Iya. Yang di dalamnya itu ada beberapa anak muda yang dia ikut komunitas berani hijrah. Iya. Ya, beberapa kali juga kita ke komunitas berani hijrah ada buka kajian di sana kan gitu. Berarti antum jumpa di sana lah ya. Jumpa di sana. Saya penasaran dengan kawan antum yang buka bandit tadi. Penasaran Perlu disebutin nih. Iya, Inisial aja lah. nanti kita undang lah ya teman-teman sekalian. Kita undang Iya. dua orang itu siapa ya? Kita luar biasa kan ini kan gitu. Masyaallah. Ini seorang yang Pernah kejadian juga lah, pernah kejadiannya subuh nih. Ini kami tidur di suatu rumah lah. Guru juga kan tersebut yang dibilang dia juga kan, Brother Ucai. Ini subuh susah bangun nih bener, lillahi ta'ala. Dipaksa dia, ayo, walaupun udah azan, ayo diajak, dibangun nih, ayo, sampai segitu kan. Sampai bangun, sampai melek mata. Alhamdulillah, karena dipaksa itu, alhamdulillah subuh dijaga gitu. Biasa ya. Alhamdulillah lah. Jadi terbiasa ya. Terbiasa. Itu pun udah susah kali bangun kan. Walaupun susah itu niat ya bangun, ayo bangun. Sampai nggak sampai pakai air enggak, ini tetap kaki ayo bangun sampai bangun lah kan, sampai melek mata. Alhamdulillah ya, walaupun itu di jalan tuh ngantuk gimana lah gitu kan ya, karena dipaksa tuh harus bisa gitu kan ya. Alhamdulillah walaupun itu pertama subuh dia kan tidak sholat subuh lah tuh. Memang berat kali ngantuk, memang itu pahalanya subuh tuh yang Luar biasa ya? luar biasa kan. Alhamdulillah kali subuh tuh tenang ya, maksudnya ya walaupun ya Cuacanya pun enak gitu. cuacanya, tapi ya itulah pertama kan ngantuk gitu kan, tapi kebiasaan subuh kadang ya sama ya kan bilang Brother Ucai kan, orang masya Allah kali orangnya kan. Guru kami itu kan, maksudnya yang kenal Brother Ucai juga sama Brother. Kira-kira siapa dia namanya brother? Yang antum bilang tadi mukanya bandit tapi ngajak kebaikan, ada etika, banyak lagi segala macam sampai abang semua ini antum sampai di posisi ini. Kira-kira siapa orang yang luar biasa di balik saat antum hijrah? Ya dia sih sekarang jadi, alhamdulillah sekarang kita ikut ngaji sama dia. Guru Dia Guru ya? udah nggak kayak teman. Boleh lah kita sebutin namanya lah ya. Boleh siap. Siapa namanya kira-kira? Yang satunya Brother Iqbal, Ya. yang satu Brother Bayu. Ya dia terikat juga, nggak terikat sih sebenarnya, dia termasuk salah satu orang yang berada di komunitas berhijrah. Berarti sama dari kalian tuh bilang Betul. Bayu. Ya
dia kekok ya, betul sama Iqbal sama ya. Sama-sama. Iya. Masya Allah. Nanti insya Allah kita undang lah ya. Siap. Orang yang luar biasa tadi itu. Alhamdulillah sampai sekarang asik banget. Ya, baik. Itu antum itu cemburu yang luar biasa ya. Cemburu kepada hal-hal yang baik kan gitu. Iya, betul. Di luar sana Kalau cemburu pada yang hal yang baik, nggak salah. nggak salah, boleh. Itu benar boleh kalian itu. Sangat dibolehkan. Bahkan kita dengan niatan menampakkan agar orang-orang di luar sana yang kaya-kaya itu bisa termotivasi atas kelakuan kita kan itu boleh kan itu. Bahkan ada dalam Al-Quran mengenai itu kan gitu. Jadi kita menampakkan kebaikan itu boleh. Sampai-sampai apa pengaruh kita berada ucai, berada ilham, berada jaka berkat kebaikan yang dinampakkan dan syiarkannya itu antum semua berada di sini. Alhamdulillah ya. Dan satu lagi ya, saya banyak-banyak terima kasih dan alhamdulillahnya di Tanjung Merawa ini saya udah keliling nih kemana aja, cuman ya memang nggak ada wadah untuk berbuat kebaikan. Dan saya baru sadar kalau di kota saya ini, Tanjung Merawa ini, ada komunitas yang benar-benar menuntun kita untuk ke jalan yang lebih baik, yaitu Darul Hijrah. Iya. Ya alhamdulillah sangat berpengaruh besar. Ya walaupun saya nggak terikat di dalam Berani Hijrah itu, saya sangat sangat bersedia untuk ikut apapun kegiatan di dalam apapun kegiatan yang ada di dalam Berani Hijrah, saya siap ikut. Ya. Jadi Brother Ucai tadi menyampaikan ya, beliau siap mewakafkan dirinya, uangnya, ya, keluarganya, waktunya untuk kegiatan yang baik, ya. Apapun itu bentuknya kan gitu kan ya. Ya alhamdulillah. Jadi itu Silakan. tadi Bang Azril tadi nanya guru apa tadi? Iya, saya lupa tadi. Ini ya saya lupa kan? betul. Jadi memang Ibeng sama Keko tadi dibilang guru ya. Bayu, jangan Keko. Karena memang guru kami ini jahil satu Bang Keko tadi. Kalau dia nggak jahil katanya nggak puas hidupnya. Makanya dia udah Keko. Tapi alhamdulillah dipertemukan dengan saudara Keko dan Ibeng. Alhamdulillah kami, dia itu guru ngaji kami, ngaji tahsin. Dan sedikit cerita dari saya, pengalaman saya sebelum berkuliah dengan mereka, saya kelam. Ya sholat, tapi kalau ngaji itu hampir 18 tahun saya dari kelas 4 SD. Itu saya terakhir kali ngaji. Alhamdulillah memang waktu itu udah Al-Quran. Tapi ya 18 tahun itu bukan waktu 2 hari, 3 hari, 18 hari, itu bukan 18 tahun kan. Sampai lupa saya mana huruf fo, mana huruf bo, saya lupa jujur terus terang. Dan alhamdulillah setelah hijrah saya, niat saya hijrah, sholat saya betul-betul ingin belajar ngaji, dipertemukan sama mereka dari Ucai tadi ya, intinya dari Allah juga lah. Memang kan niat kita, niat baik, Allah arahkan. insya Allah dipermudah kalau memang niat kita niat baik. Dijumpakan dengan saudara Bayu dan saudara Ibeng, Wahyu, Iqbal, Ibeng atau Keko. Dari mana ya? Jangan sampai lupa guru ya. Alhamdulillah sekarang udah mengenal lagi Al-Quran, udah mengamalkan lagi baca Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Abang Ibeng dan Abang Keko. Sampaikan pesan nanti kita undang ya. Siap. Abang Keko ya. Wajib diundang. Nanti kita Sampai di sini. Ya, berjumpa lagi dengan kami dengan acara talk show dengan judul Pejuang Hijrah. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan sama-sama ya cerita ya di balik layar siapakah yang menyemangati mereka hijrah ya, mungkin juga masa-masa mereka yang luar biasa ya, sehingga kini sudah berada di titik ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan istiqomah ya dalam hijrah kita. Mungkin di akhir acara ini saya mintalah ya pesan-pesan dari ketiga narasumber ini untuk penonton yang di luar sana. Saya mintakan kepada Abang Brother Ilham ya, sampaikan pesan-pesannya, silakan. Assalamualaikum. Untuk pesan dari saya,
Saya juga dulu ya kelam, bisa dibilang mungkin saya nggak bisa ceritain di sini, kelam intinya. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang ingin mencoba hijrah istiqomah, mulai dulu dari sholat yang dari hati dan berkumpulan dengan orang-orang yang soleh. Berkumpulan dengan orang-orang yang soleh itu yang paling utama. Dan kalau bisa masuk ke grup ini, kami dengan sangat membuka lebar pintu kedatangan kalian di komunitas Berani Hijrah ini. Insya Allah kami akan tadi berbagi ilmu untuk istiqomah kita, karena istiqomah itu intinya dua, ilmu sama amal. Jadi banyak-banyak mencari ilmu dan beramal. Insya Allah itu saja. Selanjutnya saya mintakan kepada Brother Uca yang menyampaikan pesan-pesannya untuk penonton di luar sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, sebelumnya saya mengucapkan baik-baik terima kasih buat kedua guru atau abangda yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, karena telah banyak membimbing atau mengajarkan saya pada kebaikan. Dan yang kedua, saya mengucapkan baik-baik terima kasih atas adanya komunitas Berani Hijrah ini. Ya, mereka selalu memberi kegiatan ataupun motivasi yang positif untuk mengajak kita kawan-kawan untuk berbuat baik, beramal, bersedekah. Terima kasih pesannya Bang Musni atau Bang Ucai ya. Terima kasih, mudah-mudahan pesannya sampai ya ke teman-teman di luar sana. Selanjutnya silakan Brother Jaka menyampaikan pesan-pesannya. Pesan saya, ayo kawan-kawan yang di luar sana, ayolah kita ingat kepada Allah. Insya Allah Allah bakal ngasih jalan yang terbaik ataupun rezeki yang berlimpah. Insya Allah. Yuk mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih pada Brother Jaka. Ya, alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Ya, pesan dari saya mungkin singkat saja, hidup adalah ibadah. Saya ucapkan terima kasih kepada brother-brother yang telah memenuhi undangan kami dalam acara talk show dengan judul Pejuang Hijrah. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan dari antum semua dapat memotivasi teman-teman yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya atas teman-teman sekalian. Tetap dukung kami dalam channel Komunitas Berani Hijrah dengan cara like, subscribe, and share ke seluruh teman-teman. Bila mana perkataan saya dalam menyampaikan pesan-pesan ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.